seberapa penting kita paham law of attraction untuk kesuksesan bisnis, Ci? Gue ngerasa semua keputusan-keputusan terbaik gue itu datang dari ketika badan gue tenang. Semakin gue mempelajari law of attraction itu, semakin gue tahu bahwa energi yang paling rendah itu sebenarnya tuh energi FOMO sih, fear of missing out. Fear of missing out ketika lo ngeliat kompetitor udah di sana, atau mungkin temen lo sendiri yang tadinya di bawah lo sekarang udah jauh melesat dan lo akhirnya jadi kayak merasa ketinggalan. Itu yang akhirnya bikin lo panik dan membuat keputusan-keputusan yang malah bikin tambah hancur. Gue bisa menjawab itu semua ketika gue dalam hening. Dalam tenang itu Dalam ya? tenang itu. Dan dari situ gue kembali lagi, gue bisa melihat kenapa sih gue mesti worry gitu. Christina Lee, pemilik Lume Colors yang pernah rugi sampai 3 miliar. Sekarang dia justru pilih jalanin bisnis dengan lebih tenang, lebih kenal diri sendiri, bangun sistem, dan percaya sama Law of Attraction. Di episode kali ini kita belajar soal Law of Attraction dan pentingnya tubuh yang tenang dalam menarik rezeki. Ketika lo pengen membuat diri lo tenang, apa yang lo lakuin? Kalau gue sekarang sih sitting silence ya, dimana itu sebenarnya melatih nafas sih. Lo fokus ke nafas, lo observing aja what in your head for 7 minutes gitu ya. Misalnya gue ngelihat founder lain ya, lo kalau mau viral itu diciptakan. Lo endorse 1000 affiliate. 1000 affiliate, berarti gue mesti ngirim 1000 produk gitu, kayak gitu-gitu kan. Gue kan mikir kan. Tapi ternyata kita nggak perlu melakukan seperti itu, ternyata kita bisa. Gue bisa sampai ke arah sana. Guys, kalau lo suka banget channel Room for Improvement, ada cara yang gampang banget untuk support terus channel ini, yakni dengan subscribe. Karena dengan lo subscribe, lo berarti ngebantu channel ini terus produktif, terus useful, dan juga bantu kehidupan banyak orang dengan konten-konten yang inspiratif. So please hit that subscribe button. Thank you. Narasumber yang akan kita wawancarai ini adalah sosok yang menurut gue salah satu pionir ketika kita belum kenal apa itu podcast. Dia udah bikin video wawancara dan jadi podcaster sejak tahun 2019, bahkan sebelum Deddy Corbuzier. Dan dia dikenal sebagai pengusaha kosmetik dan skincare yang udah mulai jauh dulu sebelum you name it, pengusaha skincare yang lo kenal baru-baru ini. Christina Lee, founder dan juga brand owner dari Lume Colors and Lume. Apa kabar, Ci? Keren banget nih introduce gue. Finally, gue berhasil ngundang lo di sini. Thank you banget, thank you for coming ya. Waktu itu lo gue interview tahun berapa ya? Itu tahun berapa ya? 2023 deh kalau nggak salah. Masa sih? Atau 2022 ya, Enggak, kayaknya Ci? sebelum pandemi deh. Sebelum pandemi ya? Aduh, udah lama banget ya. Gue masih inget banget lo waktu itu wawancara gue di kantor lo yang di Medland, sekarang udah punya kantor baru. Iya, amin. Yeah. Di balik sosok lo sebagai pebisnis, lo juga orang yang sangat percaya pada law of attraction, lo sangat percaya pada grounding gitu. Dan gue inget banget waktu itu ada konten lo soal law of attraction dan sampai sekarang hari ini masih gue simpen gitu. Iya beneran. Nah menurut lo seberapa penting kita paham law of attraction untuk kesuksesan bisnis, Ci? Penting sih. Itu menurut gue sebenarnya part of the business ya. Jujur gue makin kesini ya, gue ngerasa semua keputusan-keputusan terbaik gue itu datang dari ketika badan gue tenang. Dan ketika badan gue tenang, manifestasi gue juga lebih kenceng. Karena kalau ngomongin law of attraction, kembali lagi, lo mau afirmasi kayak apapun, tapi kalau badan lo nggak percaya apa yang lo omongin, itu pun juga akan susah kejadian. Kayak misalnya lo bilang, enggak, gue yakin kok duit pasti rezeki gue lancar. Tapi ketika lo mau tidur juga lo kayak mikirin A, B, C, D, E, mikirin aduh besok gimana, itu kan sama aja lo anxious kan, berarti lo kan nggak trust kalau rezeki lo lancar kayak gitu. Jadi what you think is what you get. Dan semakin gue mempelajari law of attraction itu, semakin gue tahu bahwa energi yang paling rendah itu sebenarnya tuh energi FOMO sih, fear of missing out. Fear of missing out ketika lo ngeliat kompetitor udah di sana, atau mungkin temen lo sendiri yang tadinya di bawah lo sekarang udah jauh melesat dan lo akhirnya jadi kayak merasa ketinggalan. Itu yang akhirnya bikin lo panik dan membuat keputusan-keputusan yang malah bikin tambah hancur gitu. Ngefek ya, Ci, dengan kita Ngefek banget. punya pikiran tenang, kita akan menarik
banyak manifestasi dan pada akhirnya membuat keputusan yang tepat. Iya, iya, karena kan logikanya sebenarnya kalau ngomongin secara logisnya, ketika kita tenang dan setiap kali kita menghentikan reaksi yang terlalu cepat, jadi kita ada jeda, kita tenang dulu gitu ya. Kita itu jadi bisa lebih melihat pilihan yang tadinya nggak ada waktu kita lagi panik. Dan kita pun jadi bisa lebih melakukan keputusan dari pilihan-pilihan yang udah ada itu juga dengan lebih tenang, dan akhirnya lebih bisa apa ya, bisa balik ke identitas kita sendiri lah. Identitas kita sendiri, ini brand mau dibawa kemana. Jadi misalnya ada brand yang mungkin udah keluarin deodoran, keluarin apa, kok Lume belum misalnya. Ya terus gue pasti akan balik lagi, Lume itu fokusnya di apa. Fokusnya di hal yang nggak bikin ribet, fokusnya adalah kita dikenalnya di complexion. Jadi ibaratnya kalau gue punya modal nih, misalnya ada duit dingin, ketimbang gue bikin deodoran, apakah complexion udah gue bikin semua? Gue belum pernah bikin skin tint. Dengan gue bikin sesuatu yang orang udah trust. Jadi kan dari situ, ketika kita tenang, kita lebih bisa ngelihat data lagi, evaluasi lagi, ketimbang gerasa gerusu. Bahkan noise itu kan rata-rata juga sering kali dari internal kan. Misalnya kenapa nih Lume kok omsetnya naiknya cuma sekian misalnya, harusnya kan target kita sekian. Oh mungkin karena Lume tuh produknya ini doang. Ya itu kan cuma asumsi. Kita ngeliat lagi dari data. Gitu. I see. Ketika lo pengen membuat diri lo tenang, apa yang lo lakuin? Kalau gue sekarang sih sitting silence ya. Sitting silence, ya gue kan ada ikut kelas juga, di mana itu sebenarnya melatih nafas sih. Melatih nafas, lo fokus ke nafas, lo observing aja what in your head for 7 minutes gitu ya. Jadi itu sih yang bikin gue tenang itu tiap pagi. Ini kayak meditasi. Ya kalau meditasi kan identiknya kayak orang 1 jam gitu ya. Makanya kenapa gue sebutnya sitting silence, duduk hening. 7 menit aja? Duduk hening, dan lo tuh memperhatikan nafas. Jadi memperhatikan nafas kayak as simple as ketika lo nafas, ya lo bilang aja inhale, exhale gitu loh. Kalau misalnya lo nonton podcast gue dengan Jimmy, waktu itu sempat gue interview ya di yang terakhir. Ketika kita inhale itu kan sebenarnya kita lagi apa ya, mendownload realitas-realitas yang sebenarnya sudah disiapkan oleh hidup tuh buat kita. Nah, realitas itu kalau kita olahnya dengan tenang, maka akan keluarnya itu juga tenang, keluarnya juga bagus gitu loh, dan akan menarik hal-hal yang baik lah kasarnya gitu. Kalau gue, meditasi gue meditasi juga paling 10 menit di pagi hari, Ci. Yang gue lakukan adalah bener fokus ke nafas, tapi dari yang gue pelajari, gue akan membayangkan udara itu kayak cahaya. Iya, Jadi gue akan menghirup, terus cahaya itu akan seolah-olah berjalan ke otak gue, terus turun ke dada, paru-paru, jantung, perut, terus ke kaki gue semua, terus habis itu gue hembuskan, keluarkan, jadi cahaya itu akan keluar. Dan itu fokusnya di situ. Jadi itu yang gue praktekin. Dan ketika ada distraction, gue tidak akan menolak distraction itu, tapi ya udah gue embrace aja. Oke, apa sih pikiran ini? Tapi gue berusaha kembali lagi fokus ke cahaya ini gitu. Apakah itu yang lo lakukan juga? Itu benar. Kalau misalnya kan orang sering berpikir kalau meditasi itu pikiran harus kosong kan. Padahal mah enggak. Lo cukup jadi observer. Jadi kalau misalnya ada pikiran gimana, cukup kayak interesting juga ya gue bisa mikirin itu. Udah, that's it. Kayak observing, kayak ibaratnya lo kayak ngeliat awan, ada awan lewat, coba ngeliatin doang, oh ada awan lewat, udah gitu doang. Terus balik lagi ke nafas. Observing aja ya. Iya, observing aja. Manfaatnya apa menurut lo dengan meditasi itu? Tenang. Manfaatnya pertama, nafas jadi lebih tenang, jadi lebih panjang. Nah ketika lebih panjang itu tuh, itu impactful banget sih. Karena kadang gue looking back tuh so many miracles happen gitu ya. Ketika gue lagi struggling di tahun-tahun dulu ya, tahun 2013, bahkan tahun waktu pandemi 2021. Tapi kok kayak hidup tuh baik banget sama gue. Ya ternyata saat itu kondisinya gue lagi tenang. Kebetulan gue waktu itu ikut Theta, di mana gue Theta setiap minggu. Dulu gue berpikir kayaknya gue mungkin manifestasinya cepet kenceng. Kenapa ya? Apa karena gue blessed gitu, dikaruniai oleh Tuhan tuh kalau gue manifestasi apa cepet. Tapi ternyata karena efek Theta itu kan, Theta itu karena dulu gue nggak ngerti meditasi ya. Jadi gue pakai media, ada guru gue datang pakai singing bowl tuh buat menenangkan brainwave gue.
ngebalance juga, kayak ibaratnya ban mobil tuh di tune up gitu loh. Dan dari situlah gue ngelihat, oh iya ketika gue tenang dan ketika gue pengen apa, gue lebih cepet datangnya, kayak gitu. Dan hal-hal baik tuh apa ya? Gue kadang susah jelasin ya. Even hal-hal yang tadinya buruk, akhirnya tuh cepet banget ketahuannya. Misalnya ada contoh, ada karyawan gue ternyata selama ini markup harga, dari harga vendor di markup harganya. Gue bisa tahu cepet banget. Padahal cuma gara-gara ada temen gue yang kasih tau gue, kok kayaknya temen gue punya pabrik gitu kan, kayaknya tiap kali gue pitching sama lu lama banget deh responnya deh. Kenapa sih? Kok kayaknya jangan-jangan karyawan lu udah main kali? Enggak, karyawan gue udah ngikut belasan tahun, gue bilang. Nah, tapi kan gue ada sounding itu misalnya ke tangan kanan gue. Iya, sampai temen gue bilang sih ini kayaknya bisa ada main bla 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 bla. Kok kayaknya dia mungkin menangin satu vendor doang. Terus long story short itu bisa ketahuannya as simple as tau-tau dia ke WC ngeninggalin handphone. Terus di handphonenya ada notif dari si vendornya. Muncul. Udah ya buat mbak, saya markupnya 200 perak aja ya, kan lumayan nih si Cici pesan 20.000 piece. Wow. Jadi kayak terlalu banyak kebetulan yang muncul untuk ngebantuin gue. Jadi kayak gue tuh notice-nya jauh lebih cepat. Dan itu semua selalu terjadi setelah gue tenang. Dan begitu juga that what happened to my friend yang ketika dia baru pulang dari Bali abis kelar meditasi, dia bisa pecat karyawannya tuh sampai 3 orang. Ada salah satunya drivernya dan apanya. Kayak things yang udah nggak selaras sama lo tuh kayak semakin ditunjukkan. Ternyata nih karyawannya beginilah begitulah. Jadi kita melihat gila ya, ketika lo tenang, ketika lo itu frekuensi lo tuh akan nyebar dan orang-orang yang di sekeliling lo tuh adalah orang-orang yang akan selaras dengan frekuensi lo. Karena kalau misalnya lo masih frekuensinya nafas lo aja masih pendek-pendek, lo kan nggak lagi dalam kondisi tenang kan. Sehingga things aja tuh lo susah notice. Sebenarnya ada karyawan lo yang, kalau yang kejadian di teman gua, itu flash buat parkir, buat bensin. Dia bingung kan, mobil gua itu misal tangkinya isi full misalnya 200.000, kok ini sopir gua bisa ngisi tangki, gua bisa sampai 400.000 setiap hari. Nggak tahu dijerigenin. Buset. Terus dijual. Iya, dan karena dia ada kayaknya sih dijual, dan sopirnya mungkin udah ngikutnya udah 5 tahun kayak gitu-gitulah. Oke, jadi ketika lo tenang itu kayak semuanya kebuka dan hal-hal baik datang, hal-hal buruk dijauhkan gitu ya, Cik? Iya, bener banget. Tapi lo memulai perjalanan untuk tenang ini, apa momentumnya? Apa yang membuat lo, aku harus belajar tenang, belajar nafas, aku harus meditasi, apa triggernya? Karena umur gue udah 44. Oke, jadi ini sebenarnya tahun lalu itu ya adalah tahun dimana gue ngerasa I was not being myself. Kayak gue ngerasa gue sendirian lah di bisnis ini, padahal banyak banget yang bantuin. Kayak gue ngerasa kayaknya gue kok nggak akan pernah bisa tenang kalau bukan gue yang kontrol tuh, kayak semua itu akan jatuh berantakan dan lain-lain. Dan sampai akhirnya di titik poin gue ngerasa kayaknya dulu gue nggak kayak gini deh. Gitu kan. Kebanyakan kan cewek-cewek independen itu ya, itu kan seringnya self-diagnose kan. Apakah kayak gue stres lah, kayaknya gue cuma lagi mumet aja, atau mungkin gue lagi jenuh kali. Sampai akhirnya gue mencari kan gue sering baca-baca namanya self-diagnose, terus tanya-tanya AI, lu coba belajar meditasi dan lain-lain. Sampai akhirnya gue ngelihat ada satu podcast bilang, ini meditasi cukup 7 menit, ya udah gue ikut kelasnya. Nah ketika gue ikut kelasnya, gue mulai belajar bisa menjadi diri gue yang lebih tenang. Gue mulai tuh udah mengurangi konsumsi L-theanin. Tapi kalau magnesium glisinat masih lah. Oke, karena itu kan udah umur segini. Nah, dan ketika gue udah mulai tenang, entah gimana, mulai lagi tuh tiba-tiba gue dipertemukan dengan hal-hal yang membuat gue semakin pulang ke diri gue. Tiba-tiba gue ngeliat di thread ada yang nulis hal-hal mengenai terapi hormon. Dia cerita di situ, gue lupa namanya siapa, tapi thread itu tuh literally saving my life and saving my marriage sih menurut gue. Jadi dia bilang di situ threadnya tertulis, gila ya gue baru ketemu temen gue setelah 6 bulan dan dia tuh totally different person. Yang dulu tuh kayaknya udah lemes banget, kayak mati segan, hidup tak mau gitu ya. Kok sekarang udah berubah banget, dan ternyata dia terapi hormon guys, lalalala. Dan disitulah gue mulai cari.
Dan udah. Terus nggak lama ketemu podcast lu. Udah cuma as simple as gue akhirnya Ketemu podcast gue yang episode yang perimenopause. ya perimenopause. Karena kan gue berpikir gila gue baru umur 44 masa ya gue udah perimenopause, dan ternyata perimenopause itu bisa terjadi sama cewek-cewek yang udah 35 up kan. Betul. Dan ternyata gue dipercepatnya itu gara-gara gue waktu itu pernah ada kista kan nempel di rahim. Jadi ketika diangkat kan pasti ada sebagian rahim tuh yang keangkat dikit gitu kan. Itu yang membuat progesteron gue ternyata nggak seimbang pas dicek. Ternyata progesteron gue kalau menurut dokternya itu udah setengah dari rata-rata progesteron cewek yang seumuran gue. Oh wow. Dan ketika gue akhirnya mulai terapi hormon itu otak gue sharp lagi, terus gue pokoknya back to myself lagi deh. Gue kayak gila ya. Soalnya dulu tuh gimana ya? Gimana lu nggak berasa jenuh ya, kayak lu tidur udah cukup nih, tapi itu kayak jam 2 lu tuh bisa ngeliatin monitor tapi lu kayak bengong, kayak otak lu lemot, kayak brain fog gitu loh. Iya. Dan lu bingung kenapa gitu. You weren't yourself last year dan lo pengen kembali ke diri lo, yakni akhirnya lo melakukan beberapa hal tadi, meditasi, lo menjadi tenang, dan lo ketemu sama podcast gue soal perimenopause, dan akhirnya lo memperbaiki diri lo, physically ataupun mentally, dan akhirnya now you are yourself again gitu. Iya, dan when I'm back to myself again ya gila ya, maksud gue bisnis gue tuh naiknya gila loh. Dari tahun lalu. Jadi tahun lalu tuh gue worry-nya tuh semua di-worryin tau gak, waktu gue belum terapi segala macam ya. Overthinkingnya tuh parah. Overthinkingnya tuh cuma as simple as misalnya gue habis interview nih, gue inget banget interview temen gue sendiri padahal usia 24, omset udah ratusan M. Gila ya, omset 200-an M, terus gue kemana aja kayak gue pikirin. Maksud gue di usia segitu kan. Terus ternyata dia main channelnya di TikTok misalnya. Terus dalam hati gue, gila ya gue selama ini cuma fokusnya di Meta Ads. Aduh, masuk TikTok udah telat banget ya. Jadi tuh otak tuh kayak FOMO, fear of missing out. Sekali lagi, fear of missing out itu kan energi paling rendah kan. Betul. Dan banyak banget, apalagi ketika lu nggak main saham gitu kan, waktu Purbaya naik ya kalau nggak salah, kan pada nyorokin saham tuh. Terus gue nyesel lagi, kenapa ya gue nggak beli emas ya, kenapa nggak kayak gitu lah. What if. Sampai akhirnya ya itu tadi belajar tenang, belajar sitting silent segala macam dan lain-lain. Terus ketika dalam heningnya lu tuh bisa menjawab pertanyaan lu sendiri. Terus gue bisa menjawab kenapa gue nggak beli emas sekarang. Gue bisa jawab gitu ya. Lu beli emas ketika lagi FOMO, ya kan? Gue yakin itu emas waktu lu beli di harga 1 juta, nggak mungkin lu udah tunggu 3 juta baru lu jual. Karena lu belinya FOMO, lu jual pasti FOMO dong. Iya. Lu tuh harga 1,2 juga lu udah jual. Iya. Iya kan? Terus lu nyesel nggak beli saham, nggak main saham gitu kan? Itu kan cuma potential money. Lu kalaupun beli saham, lu nggak ngerti skillnya, nggak ngerti apa, yang ada lu boncos, lu cuma ngeliat orang yang menang doang kan. Jadi ya gue bisa menjawab itu semua ketika gue dalam hening dan tenang itu tenang itu. Dan akhirnya mana yang tidak untuk lo atau not meant to be yours, lo akhirnya bisa ya udah ada alasannya kenapa ini tidak menjadi milik lo gitu. Dan dari situ gue kembali lagi, gue bisa melihat kenapa sih gue mesti worry gitu. Banyak things yang gue lalui di hidup gue yang menurut gue jauh lebih parah dari apa yang saat itu gue alami. Sebenarnya juga tahun lalu bukan parah ya, tapi perasaannya tuh kayak mirip gitu, kayak anxious, kayak overthinking, anxious all the time. Tapi gitu gue baik-baik aja gitu. Dan ya berarti kan Tuhan ngejagain gue gitu loh. Oke, berarti gitu. Dengan tenang dan menjalankan semuanya dengan mindful dan lo terapi segala macam, ngefek ke omset bisnis, Ci? Ngefek. Seberapa ngefek? Ngefeknya tuh kayak, jadi pernah nih di Lume Colors itu tuh pernah ada masa tuh kejayaan di 2022. Tapi itu maksudnya itu omset tertinggi di 1 bulan itu. Sorry, bukan omset tertinggi, profit tertinggi di 1 bulan itu. Itu kenapa sempat profit tertinggi, karena waktu itu Lume Colors belum pernah diskon selama bertahun-tahun sejak launching. Tiba-tiba diskon jebret, rame, profitnya juga jebret naik. Nah di tahun ini hampir tiap bulan profitnya segede gitu. Wow. Gitu. Bukan hampir tiap bulan, udah tiap bulan dari Januari bahkan. Oh wow. Jadi dan kita tuh, dan surprisingly nggak ada things yang kita rubah terlalu banyak. Jadi kayak misalnya gue ngelihat founder lain ya,
Lu kalau mau viral itu diciptakan. Lu endorse 1000 affiliate. Hah, 1000 affiliate? Berarti gue mesti ngirim 1000 produk gitu, kayak gitu-gitu kan. Gue kan mikir kan. Tapi ternyata kita nggak perlu melakukan seperti itu, tapi cuma nge-tweak konten iklan, nge-tweak landing page dari Meta Ads, dan tetap kita memang ada TikTok, ya kan, TikTok affiliate segala macam. Ternyata kita gue bisa sampai ke arah situ. Tanpa harus mengikuti apa yang disarankan oleh banyak orang ini. Iya. Jadi kadang kan ada things yang kayak, pasti lu pernah lah dengar orang, lu gimana sih bisnisnya bisa sukses? Gue melakukan A, B, C, D, E gitu. Tapi A, B, C, D, E itu, lu dengarnya aja kayak, aduh kok susah banget ya. Ih ribet bener deh. Kayak that's not so me gitu. Terus ada juga yang bilang, Tin lu tuh udah mesti road tour. Memperkenalkan produk lu, punya komunitas di kota A, kota B, kota C. That's not so me banget. Gue bilang, gue mager banget, gue ke mall aja bisa 3 bulan sekali, lu suruh gue ikut road tour. Enggak, gue bilang kayak gitu. Ya udah akhirnya ya gue yang kemudian yang orangnya ya itu ternyata bisa. Dan modalnya adalah kalau lo ya udah finding yourself tenang, dan tentu saja bikin sistem ya. Oke. Sistem is very important buat orang yang kemudian. Ya. Karena sekali lagi contoh sederhananya kayak gini, maksudnya bikin sistem tuh kayak gimana? Biasanya nih orang-orang yang baru memulai bisnis, punya karyawan 5-10 orang, ya kan? Itu kekeluarganya kenceng. Kalau misalnya target nggak tercapai, udahlah dia ada masalah keluarga. Atau dia telat, udahlah dia kesian, lalala. Kekeluargaan boleh kalau peraturan perusahaannya udah ada. Kalau SOP lu udah pakem. Jadi ketika lu kasih dia peringatan, ya itu sesuai dengan peraturan perusahaan. Tapi kalau peraturan perusahaan belum ada, sistem belum ada, wah itu paling bahaya kalau lu punya founder yang mudiannya kayak gua. Misalnya tiba-tiba gua mudian, enggak, gue lagi malas bikin produk, padahal gue lagi malas nguji sampel gitu. Ya kan nggak bisa juga, tapi karena udah ada sistem di mana ini mesti ada timelinenya, ada segala macam, ada ya itu akan SOP. lebih terarah dan ya gitulah. Oke. Tapi gue pengen tanya dulu deh. Lo dulu waktu awal kali memulai, ini kita ngebahas bisnis yang mulai dari nol ya, Ci. Pertama kali memulai lo dulu adalah banker, lo adalah pekerja kantoran insurance, dan lo dulu kerja di IBM, ya kan, jualan server. Apa yang bikin lo akhirnya berkeputusan untuk, oke, gue harus ninggalin dunia korporat dan gue pengen bangun usaha gue sendiri, bikin bisnis sendiri? Gila, lo keren juga ya bisa tahu gue dulu pernah kerja di mana aja. Mikrofonnya di sini, Ci, jangan jauh-jauh. Oke, maksud gue, you did your research well, Tim gue ini. Sebenarnya, kenapa gue pindahnya itu lebih ke arah bukan cuma sekedar pindah pekerjaan sih, tapi lebih ke arah pindah ke hidup yang bisa gue kontrol gitu loh. Soalnya gue inget banget alasan gue resign tuh mostly karena gue baru divorce di saat itu sama suami yang pertama, dan anak gue baru usia 2 tahun. Jadi gue kayak berpikir, buat apa hidup gue kelihatan keren tapi duit yang gue hasilkan dari hidup gue itu tidak bisa membiayai, gue tidak bisa menjalani hidup yang gue mau gitu. Karena kan anak gue waktu itu tiap weekend sama dedinya, sementara kalau gue pulang kerja ya dengan gaji di saat itu yang menurut gue udah cukup gede, pulang kerja itu jam 7 malam, jam 8 malam, sementara udah Sabtu Minggu pasti anak gue sama dedinya. Jadi makanya gue pikir udahlah gue resign aja, kayak gitu sih. Dan tapi juga itu bukan keputusan yang gegabah ya. Gue itu orangnya lumayan, karena sebelumnya juga gue orangnya itu kan pekerjaannya meskipun kelihatannya beda-beda, tapi tuh intinya tetap sama. Gue itu baca data, data analis lah lebih tepatnya. Ketika gue di insurance juga gue sebagai customer analyst, sebenarnya untuk menciptakan sebuah customer experience program kan butuh analisa data. Waktu di bank juga sama, begitu juga waktu di IBM kan gue mesti menganalisa kebutuhan. So actually gue udah lumayan katam lah dengan angka kayak gitu, sehingga waktu gue masih kerja dan gue udah kan pisah terus baru ngurus surat cerai segala macam, gue tuh udah mulai berpikir apa ya bisnis yang bisa gue lakukan dari rumah, yaitu bisnis online. Dan di saat itu gue memang nggak ngerti kenapa ya, dari dulu tuh gue demen menciptakan sesuatu yang gue mulai sendiri. Kayak demennya challenge-nya gitu, ketimbang berdiri di sebuah sistem yang udah dibikin oleh orang.
Jadi gue udah usaha offline juga ada dari umur 24 dan kan gue resign di umur 29 ya. Nah di 29 itu di tahun 2010 memang gue lagi mulai banyak bisnis online bertumbuh tuh. Ini tahun berapa ya? 2010 awal. 2010 awal. Iya, tapi gue baru mulainya akhirnya di 2010 Oktoberan tuh gue bikin yang namanya Grocery Fashion Online. Jadi gue juga resignnya pun setelah profit yang gue dapatkan dari bisnis itu hampir samalah dengan gaji yang gue dapat. Cepet dong berarti, Ci. Iya, surprisingly cepet. Itu berarti awal mula lo bangun bisnis tuh sebagai dropshipper. Sebagai dropshipper, jadi Just tip gitu ya. jadi gimana ya? Karena gue sendiri memiliki kemampuan komunikasi yang tergemblengnya tuh ya dari kerjaan kan. Jadi waktu gue lagi cari supplier, sebenarnya buat toko offline gue sempat akhirnya memutuskan ke Cina tuh waktu itu. Nah pas di Cina ketemu sama supplier nih di sana dan ternyata mereka bilang, lu kalau mau lihat katalog kita lebih lengkap kita punya website loh, dia bilang kayak gitu. Oh ya, tapi websitenya kan masih pakai bahasa Cina kan, bahasa Chinese gitu kan. Terus gue bilang, website lu tuh bisa nggak sih lu translate ke bahasa Indonesia, direplicate aja. Jadi kalau ada orderan yang masuk, ya lu bisa lihat orderannya, lu proses, lu kirim ke gue, udah dibubblin. Jadi gue di Indo tuh tinggal masukin ke kardus doang, gue bilang. Jadi itu yang sistem pre-ordernya modalnya kayak gitu. Jadi gue kayak dropshipper, tapi gue punya websitenya. Oke. Gitu. Untuk jualan produk-produk dari China ini. Iya. Tapi orang masuknya ke website lo. Iya. Dan kenapa mereka trust sama gue? Karena gue juga bilang, ya gue ngerti lah behavior customer Indonesia karena dari background profesional pekerjaan gue segala macam. Jadi akhirnya oke, kita coba ya. Ya udah kita coba. Kan mereka juga nggak terlalu banyak effort kan untuk replicate website dan ternyata penjualannya oke. Ya udah sih. Dan penjualannya oke itu pun juga karena gue mulai belajar Meta Ads. Wow. Meta Ads di saat itu kan lu iklan aur-auran juga tetap untung kan. Iya, tetap jalan. Jadi gue inget banget waktu itu gue cuma budget 300.000 per day. Berarti 9 juta per bulan. Itu omsetnya naiknya gila sih. Dari awalnya 100 juta ya sebulan pertama lah ya kan masih sambil kerja. Terus bulan kedua 200, ya bulan ketiga pokoknya sampai nggak nyampe 5 bulan itu gue udah dapet SAM omset ya. Omsetnya. Dan gue mulai Meta Ads-nya pun ketika gue udah sebulan sebelum resign ya. Jadi ketika gue ngeliat oke, ini kayak ada potensi nih, dimana dengan omset segitu profitnya hampir sama kayak gaji gue di saat itu, kayak gitu loh. Disitulah lo mulai bisnis dropshipper lo itu. Terus akhirnya lo sempat bikin 101, itu kayak apa sih, creative agency gitu? Jadi 101 itu sebenarnya adalah bisnis yang menyelamatkan gue dari kebodohan gue yang ketika tahun 2013 gue itu mencampurkan duit yang harusnya gue jaga ke resiko yang sebenarnya gue nggak pahami gitu ya. Jadi gue tahu ketika bisnis online gue yang grocery fashion online ini mulai sedikit turun karena udah mulai banyak platform-platform lain yang masuk kayak ada gue ingat banget zaman itu Zalora lah segala macam. Dan sebenarnya mungkin turunnya bukan karena mereka juga ya, tapi ya entah gimana gue itu udah pernah ngerasain dapat duit tuh instant. Which is instant tuh dalam artian ketika gue baru bikin bisnis online within 5 months atau dapat duit yang menurut gue di saat itu gede banget. Yeah. Dan akhirnya aduh ini udah mulai turun, gue udah mesti cari cara buat ngebalikin biar profit lagi dari tempat yang lain. Akhirnya tertariklah gue main trading option kan. Option. Ini kayak binary option gitu nggak sih? Bukan, Beda ya? Ini option, kalau di sini sebutannya future trading. Future trading, ya gue pakai saham APL waktu itulah. Ya long story short, akhirnya ya habis kan duitnya kan. Rugi berapa, Ci? Ruginya 3 miliar, 3M kalau diakumulasi. Karena sempat kalah 1,5, terus nyemplungin lagi. Total habis 3 miliar. Terus, wow. Artinya gini, dari lo awalnya bikin dropshipper, lo merasakan keuntungan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian lo bikin one-on-one itu, yang ini adalah platform untuk menghubungkan antara penjual dengan customer-nya. Betul. Iya, resellernya ya kan. Iya. Tapi terus lo juga sempat rugi 3M karena lo kejeblos di future trading itu. Iya, oke. Jadi kok malah lebih apal gue? Iya. Gue jadi lupa kan? Bentar ini kayaknya udah ngajak-ngajak dari awal nih Oke. Nah, jadi ketika loss itu
akhirnya gue mulai sempet down segala macam gitu kan. Tapi menurut gue salah satu kemampuan yang gue miliki ya adalah kemampuan tuh untuk bisa evaluasi sih. Jadi kemampuan balik lagi itu cepat gitu loh. Jadi ketika gue jatuh tuh gue memiliki skill untuk bangkit lagi tuh lumayan cepat menurut gue ya. Jadi gue evaluasi apa nih yang akhirnya bisa gue lakukan dari yang udah kejadian ini. Jadi gue melihat dari apa yang gue punya. Dari ketika gue bisnis online itu kan gue udah punya reseller kan. Ternyata walaupun aslinya gue jualnya sebenarnya kayak end user, tapi karena harganya udah lumayan murah dan kalau misal ada pembelian banyak itu mereka dapat diskon sehingga banyak orang yang melakukan penjualan kembali. Nah dari situ akhirnya gue berpikir seandainya mereka ini gue replicate website nih. Jadi website gue replicate lagi ke mereka para reseller. Harusnya sih untungnya berlipat-lipat. The same thing ketika it happened to me waktu itu gue direplicate websitenya oleh supplier gue. Jadi udah kita bikin dulu prototipenya, gue tes ke 100 reseller gue yang gue lihat penjualannya oke, dan ternyata transaksi mereka makin naik, berarti kan kesimpulannya oke, setelah gue tes oke nih, barulah kita bikin masif, dan 1-on-1 itu yang tadinya cuma jualan suppliernya adalah aksesoris fashion doang, karena gue memiliki kekuatan, gue punya reseller ya, dan ada website tersebut, dan akhirnya gue juga melihat pasti banyak dong brand owner yang memiliki masalah yang sama kan, mereka pengen punya reseller, tapi di saat itu resellernya ribet kalau misalnya dia ganti harga, ada barang out of stock segala macam, pengennya kan ada satu database kan, jadi ya gue menghubungkan, ayo deh lu pada brand owner masukin barangnya ke gue, nanti biar reseller gue yang jualin, kayak gitu. Oh wow, dan Jadi, akhirnya lo menjualkan produk-produk yang lain juga melalui jaringan reseller lo. Iya, itu yang namanya 1-on-1 seperti itu. Nah itu hanya cikal bakal ya. 1-on-1 red namanya. Iya, Sekarang masih nggak, Cik? Udah enggak. Fokus ke Lume aja. Colors. Karena kembali lagi di tahun 2018-2019, sebenarnya mulai tahun 2020-an deh seingat gue ya. Dimana gue lupa sih tahun berapa ya, tapi di mana even di marketplace sekalipun sebagai pemilik brand tuh akhirnya banyak pemilik brand yang terjun langsung sendiri karena perperangan harga kan, karena perang harga sehingga juga mereka susah kalau kasih margin ke para reseller, karena kalau misalnya lo kasih margin kan lo berarti harga lo akan naik, ya nggak? Jadi mereka tuh akhirnya menggunakan harga tersebut untuk dijual langsung ke customer. Jadi banyak brand yang terjun sendiri, sehingga diawali dengan banyak reseller gue yang akhirnya komplain, Ci ini kan gue jualan brand ini, which is dari 1-on-1 kan. Tapi kok brandnya malah jualnya sekarang harganya lebih murah dari harga yang mereka sudah tetapkan. Ini gimana kita jualannya? Nah dari situ akhirnya gue mulai berpikir ya gue nggak bisa menyalahkan si brand ownernya juga, dan gue juga nggak bisa menyalahkan keresahan dari reseller kan. Sehingga akhirnya ya udah deh gue coba bikin brand sendiri, yaitu Lume Colors di luar yang aksesoris. Jadi di mana gue yang akan kontrol harganya, yang gue akan menjaga biar reseller gue tetap untung, dan gue juga tetap ada untung juga, kayak gitu. Oh itu cikal bakal Lume itu justru malah lo pengen ngebantuin reseller lo. Awalnya seperti itu biar karena kan saat itu gue merasa reseller gue adalah aset gue kan. Jangan sampai apa yang udah gue kembangkan tiba-tiba putus cuma karena things udah nggak works, kayak brand owner harus jualan sendiri segala macam. Tapi ini menarik sih teman-teman, karena berarti Cik Christina tidak membuat produk duluan baru gimana caranya produk ini laku, tapi lo bangun sistem duluan. Dari bangun sistem ini biar reseller lo itu tidak kebingungan dikarenakan produsen menaikkan harganya sehingga lebih rendah daripada harga jual di reseller, lo ciptain produk buat bantu reseller lo ini. Jadi lo ciptain sistem dulu, baru akhirnya lo ciptain produk gitu loh. Dan itu pun juga sebenarnya untuk memitigasi resiko kan, karena gue ya pernah ditabok dunia gitu ya ketika gue mengambil keputusan di saat panik, yaitu yang tato akhirnya terjun di dunia trading segala macam dan duitnya habis, sehingga tuh gue sangat hati-hati sekali dalam melakukan keputusan-keputusan berikutnya. Jadi ketika gue memutuskan untuk masuk ke dunia kosmetik pun, itu pun juga gue nanya ke para reseller gue yang mostly cewek. Kalau misalnya lu pengen gue bikin brand, lu pengen gue tuh bikin brand apa? Nah kebetulan di saat itu gue ada masukin brand kosmetik yang lain, tapi masih brand luar ya.
Dan Belum ini ya, iya, dan mereka belum bilang, Ci, ini brand kosmetik yang masuk ke pabrikan 100, sendiri. ini bagus kok penjualannya di gue. Oke, ternyata menurut gue, oh berarti gue bisa nih bikin brand kosmetik. Nah, tapi kan dari situ gue cacah lagi, dari brand kosmetik kan banyak variasinya. Lu mau gue bikin apa dulu nih, bedak dulu kah, lipstick dulu kah, dan segala macam. Jadi itu ada surveinya. Dan mostly bilang lipstick, karena sekali lagi tomboy-tomboynya cewek biasanya tetap punya minimal aja satu lipstick gitu loh. Dan lipstick itu menurut gue yang jualannya paling gampang karena bisa hard sell. Cewek ngeliat, ini lipstick bagus ya, mau merek apa kayak, kadang cuma warnanya apa dia beli. Bahkan warna yang di rumah dia padahal mirip-mirip banyak, tetap aja belum habis pun dia beli lipstick. Wow. Dan memang dari situ barulah permainan data gue mulai main. Jadi gue mulai benchmark ke beberapa brand lokal yang udah bikin lipstick, yang best sellernya apa, segala macam. Gue tes, terus gue cari kelemahannya apa yang kita bisa masuk ke situ. Jadi kelebihannya itu yang akhirnya menjadi klaimnya kita lah di lipstick yang Lume Colors keluarin untuk pertama kali gitu. Artinya kalau misalnya gue tanya, Ci, ketika lo waktu bikin Lume Colors, apa modal lo? Biasanya orang akan bingung dengan gue harus mulai dengan modal besar, gue harus mulai dengan bikin toko online yang sekeren mungkin, gue harus live setiap hari. Kalau lo, apa modal lo? Kalau di saat itu sebenarnya modal gue lebih ke pemahaman ke customer sih menurut gue. Jadi banyak orang berpikir tuh modal itu adalah duit ya nggak sih? Tapi kalau misalnya lu dikasih modal duit ya, tapi pemahaman lu tuh juga masih, lu nggak tahu customer lu maunya apa, dan kalau lu jualan juga lu nggak tahu lu jualan mesti yang mana, varian apa. Makanya kan dulu gue mulai semuanya kan dari dropshipper dulu kan, dari dropshipper dulu, sehingga gue tahu customer tuh demen yang apa segala macam. Terus kalau ada customer komplain tuh gue menangani masalahnya seperti apa. Jadi know your customer dulu, itu sih menurut gue. Karena kalau misalnya lu udah modal duitnya udah gede, sekalinya lu karena nggak paham lu melakukan kesalahan lu kan nilainya jadi makin mahal. Itu sih yang menurut gue, knowing your customers dan knowing what you want juga in your life. Lu bikin bisnis ini buat membiayai hidup lu yang seperti apa yang lo inginkan gitu loh. Know your customer and knowing yourself. Kalau lo sekarang gue minta untuk ngejelasin Lume Color udah segede apa, kira-kira sudah sebesar apa Lume Color sekarang hari ini? Udah sebesar apa ya? Yang pasti di dunia kosmetik dan di dunia beauty, Lume Colors bukanlah yang paling besar. Bisa jadi juga bukan top 10, ya nggak sih? Tapi gue bisa dengan bangga bilang Lume Colors itu adalah bisnis yang sehat dan memberikan kehidupan yang sehat buat gue. Dan dia tetap growing. Itu sih yang gue bisa bilang seperti itu. Dan adalah customer yang loyalis buat Lume Colors itu juga banyak gitu. Gue nonton video di Pecah Telur, judulnya adalah penjualan 2.500 pieces per hari. Sekarang di atas itu atau di bawah itu? Aminnya di atas itulah, udah itu aja. Per harinya berarti udah ribuan iya, pieces sih. Wow, kita bisa bayangin omsetnya ya kalau ribuan pieces. Berarti ini produknya ada mulai bedak, maskara, lipstick, blush on, apapun itu. Kita sebenarnya kalau untuk Lume Color sendiri itu juaranya adalah di complexion. Complexion itu kayak bedak, foundation. Sementara kalau di Lume yang skincare, sebenarnya banyak orang tuh demen sama hair care-nya. Karena non sulfat terus wangi lagi. Wanginya juga bukan kayak wangi baby, wangi medis gitu loh. Jadi mereka suka. Guys, gue harap lo suka banget dengerin episode ini. By the way, episode ini tidak hanya bisa disimak melalui YouTube, tapi juga melalui Spotify. So please follow Spotify Room for Improvement dan jangan lupa kasih bintang 5 ya. Yuk kita lanjutin lagi obrolannya. Waktu lo bikin Lume Colors, gimana caranya lo tahu bahwa produk yang akan lo jual itu akan laku dan dibutuhkan oleh pasar? Lo tadi bilang bahwa lo sangat data driven, lo sangat bergantung pada data. Kok lo bisa tahu bahwa produk itu akan laku? Ini produk pertama kali atau produk kedua dan ketiga dan keempat? Yang pertama kali dulu deh. Kalau pertama tadi lo bilang lipstick. Kalau yang pertama lipstick itu sebenarnya karena kan udah ada data dari ketika reseller gue jualan produk brand lain. Dan laku. Yang masuk via 1-100 dan laris. Kalau misalnya produk-produk yang baru, zaman sekarang itu banyak sekali tools untuk nyontekin omset toko-toko lain.
yang ngasih ada kalau data, ada Topi, ada banyak banget lah. Dan bahkan kita bisa ngecek misalnya ini brand ini jualan lipstick, misalnya dia jualan lipstick ada 14 warna, warna mana yang terlaris? Ada persentase-persentasenya. Nah dari situ gue biasanya akan melihat contoh gini, gue tuh hanya akan benchmark ke brand yang gaya marketingnya itu bisa gue tiru minimal, dan dia kapasitas marketing dia tuh gue punya. Gue bisa bikin marketing kayak gitu. Gue nggak akan meniru brand yang punya banyak faktor X. Misalnya punya influencer gede, punya artis gede, yang lu jualan apa juga mungkin laris gitu kan. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya brand ini, cara main dia di TikTok seperti ini, cara main dia di Shopee seperti ini, strategi harganya, pricingnya seperti ini, gue bisa nih do kayak gitu. Itu gue baru benchmark. Nah kemudian juga yang kedua adalah dari data, gue kan tahu kan MOQ pabrik. Misalnya MOQ pabrik yang menurut gue kualitasnya oke, rata-rata itu 12.000 pieces. Wow. 12.000 pieces misalnya kalau untuk lipstick tuh mungkin cuma bisa bikin 3 warna. Jadi berarti kan satu warna itu 4.000 pieces. Contohnya kalau kita ngomongin lipstick ya. Nah gue akan lihat nih dari pertama yang gue kan udah ngelisting kan kompetitor atau yang brand yang akan gue benchmark lah. Gue gak akan nyebut kompetitor lah ya. Dari situ gue ngelihat, oke, lipstick mana yang penjualannya itu warnanya kan MOQ 4.000 pieces nih dari pabrik ya per warna, itu bisa habis dalam setahun. Jadi kalau misalnya dari situ kan kelihatan nih dari tools yang kita punya itu ketahuan, misalnya warna ini kejualnya paling cuma 20 biji sebulan. Itu nggak bakalan gue bikin. Iya Artinya dong. dari data itu lo Ari bisa menciptakan, memprediksi mana yang barang-barang paling banyak diminati gitu. Iya, jadi kan brandnya kan nggak cuma satu, gue kan pasti comparing dengan banyak brand. Wow. Nah setelah gue comparing, barulah gue beli untuk ngerasain user experience-nya, texture-nya, and those kind of things ya. Jadi gue emang really details di situ. Oke. Dan kita bisa melihat bahwa dengan pencapaian Lume dan Lume Colors hari ini berarti modal lo adalah memang benar-benar ngerti dan membaca data. Iya. Cik, boleh kasih nggak saran atau tips buat teman-teman saat ini yang lagi bangun bisnis, dia ngerjain semuanya sendiri, misalnya mulai dari marketing, mulai dari operation, mulai dari finance, atau timnya pun masih kecil banget gitu. Gimana biar bisa berkembang dan launch jauh daripada sekarang? Apa yang pengen lo saranin? Yang pasti ya learn to delegate ya. Jadi sekarang gini sih, zaman sekarang menurut gue banyak sekali orang itu menyalahartikan sebuah bisnis menurut gue. Sebenarnya orang tuh bikin bisnis buat apa sih? Orang tuh kadang berpikir bikin bisnis itu lebih ke arah selama ini gue bisa nih kerja buat nih orang, kenapa gue gak kerja buat diri gue sendiri? Nah itu sama aja akhirnya dia menciptakan pekerjaan buat dirinya sendiri. Padahal menurut gue bisnis itu adalah sesuatu yang bisa terus menciptakan value tanpa lu ada di situ. Betul. Itu yang menurut gue bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Jadi bikinlah sistem. Mungkin bahasa lebih simpelnya sistem itu ya tentu saja pertama dengan meng-hire orang yang bisa mengerjakan hal-hal teknis. Jadi kayak misalnya jangan sampai seorang founder itu masih packing itu kan kalau menurut gue bisa Perintilan dikerjakan oleh banget. orang-orang yang masih no-brainer kan. Betul. Yang nggak terlalu perlu mengandalkan otak atau perasaan, masih hard skill lah kasarnya. Itu hire lah orang di situ. Gitu sih. Jadi lu tuh punya waktu untuk lebih fokus ke expansion, ke data, ngelihat ya seperti itu sih. Oke. Apa yang menjadi indikator ketika lo berpikir bahwa oke, produk ini layak lo jual? Produk ini layak dijual sebenarnya banyak sih ya indikatornya. Ya pertama ada demand, ya dong. Ada demandnya, ya sekali lagi itu dari hasil riset toolsnya itu tadi. Dan produk ini layak dijual kalau misalnya juga sudah melalui standarnya gue dan memang udah part of the brandnya. Jadi gini, apa sih membedakan Lume Colors dengan brand-brand yang lain? Misalnya ada beberapa brand yang misalnya kalau lu nyari kayak brand yang selalu up to date, ada brand ini gitu kan. Tapi kalau lu cari brand yang fandom tuh maksudnya sering collab dengan
misal Hello Kitty lah. Jadi lu beli karena packagingnya lucu, lu pasti tahu nih, oh ini brand beauty-nya ini. Terus kalau yang mau nature apa segala macam, oh brandnya brand ini yang vegan dan lain-lain. Jadi itu setiap brand kan ada ciri khas sendiri yang dikenal oleh customer. Jujur kalau brand Lume Colors itu tuh banyak orang sebenarnya beli brand ini lebih karena dia ngelihat gue tuh orangnya terlalu detail. Detail dan terlalu perfeksionis gue tuh banyak orang bilang nggak wajar gitu loh. Jadi kayak kalau ibaratnya di dunia fashion ada fast fashion, ada lagi tuh kalau kayak Avant-garde. Bukan avant-garde banget sih, kayak power suit gitu loh, kayak kalau lu mau pakai produk yang emang udah pasti detail dan lu nggak mungkin kecewa lah kasarnya. Itu lo. Iya. Karena itu Iya. karena lo yang very into details, perfectionist, lo tuangkan ke produk lo bahkan. Iya, bisa dibilang gue kan bukan seseorang yang launching produk per 3 bulan sekali. Bahkan kayak produk foundation gue itu udah ada dari tahun 2020 dan ini udah 6 tahun berjalan, masih ada dan masih best seller. Compact powder gue juga udah dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang tuh masih best seller. Tuh masih nomor berapa gitu di marketplace gitu loh. Berarti kalau lo jualan make up, lo jualan skincare tuh lo nggak perlu launching produk 3 bulan sekali ya, Ci? Kalau menurut gue tergantung dari gimana lo mau dikenal sih sebenarnya. Ya ada lagi ya, kalau misal ada sebuah brand yang pengen dikenal sebagai gue adalah brand yang selalu up to date, ya possible lo akan ya, catering to that ideas kan. Lo pengen dikenal gitu. sebagai brand apa? Gue pengen dikenal sebagai brand yang anti ribet ya. Jadi kalau lo lihat gue sendiri ya, kadang orang suka mikir kan, apalagi teman-teman SMA gue yang sekarang tahu gue brand owners dari sebuah produk beauty. Tin, lo kan tomboy banget ya. Lo udah tomboy, gaya lo serampangan. Ya walaupun gaya gue serampangan, kadang pakai baju juga ngasal gitu kan. Tapi lo ngeliat wajah gue tuh pasti proper gitu loh, nggak kayak tiba-tiba keringetan penuh apa gitu, pasti enggak. Ya dan gue karena orangnya demennya praktis, malas ribet. Jadi kalau misalnya gue bikin bedak, pasti bedak yang sekali plok langsung full coverage gitu loh. Maksudnya coverage itu cukup. Bukan bedak yang mesti di layer terus nanti aduh no, that's not me gitu kan. Terus kayak misalnya contoh, banyak sekali produk yang gue bikin itu sebenarnya menjawab problemnya gue. Kayak jujur li, dulu ya, sekarang sih enggak ya. Dulu tuh gue malas banget mandi. Sekarang udah lebih rajin ya, Ci? sejak gue belajar ya gitulah, kayak frekuensi, energi, and everything, ternyata mandi itu penting. Tapi anyway, dulu itu gue malas mandi, dan alasan gue mandi hanya karena rambut gue udah gatel. Suatu gegarukan, kayak monyet gitu, itu gue mandi tuh. Dan akhirnya gue berpikir, kenapa ya gue gatel? Gue kan pasti nyari faktor Y kan. Gue nggak keringetan, gue nggak lalala, tapi kenapa gue kepala gue gatel-gatel? Ternyata gue bukan alergi sih, mungkin ada badan gue makin resisten sama yang namanya busa sulfat segala macam. Dan akhirnya gue sempet pakai brand yang milik baby punya, dan itu lumayan pricey kan, dan wanginya menurut gue, ya gue nggak suka wangi baby atau wangi medis kayak gitu kan. Terus ada satu brand yang merek apa gitu, merek luar, dan gue suka banget, cumanya per 500 ml aja harganya udah 700.000. Itu aja tiap kali habis gue mandi gue umpetin tuh biar anak gue nggak pakai. Nih biar emaknya aja pakai. Nah akhirnya long story short, kenapa gue nggak bikin produknya sendiri gitu kan? Dan akhirnya gue bikin yang non sulfat, dan karena pemakainya adalah gue, ya gue bisa tes sendiri kan. Ini bisa berapa hari nih gue nggak sampoan. Sejak sampoan pertama, bisa sampai lasting for 4 days, bahkan sebenarnya 5 hari kalau gue nggak keringetan dan nggak kemana-mana ya. Karena ibaratnya gini ya, ketika gue mencoba mencari sesuatu di pasaran, misalnya, gue mau cari sampo yang ini nih ada tapi mahal. Berarti itu kan ada sebuah masalah yang bisa gue bikin dong. Ya udah, kenapa gue nggak coba bikin sendiri yang harganya masih lebih terjangkau kayak gitu kan. Dan justru itu yang jadi akhirnya keluar Lume sampo, Lume conditioner dan Lume shower oil gitu, dengan wangi yang gue suka. Tapi menarik sih, akhirnya karena lo berarti menciptakan bisnis karena di situ ada masalah, lo menciptakan produk karena lo menemui masalah dari produk yang sama sehingga lo bikin sendiri gitu kan. Iya, karena biar gimana kita ini kan merepresentatif orang-orang, pasti adalah orang yang kayak kita lah, nggak mungkin nggak mungkin kita kayak cewek pick me yang masa sih apa cuma gue doang yang ngerasain, pasti banyak lah. Pasti banyak, iya. Makanya gue juga gue nganggap lo tuh orangnya agak cuawaan, Ci. Tahu nggak cuawaan? Cuawaan bahasa Jawa tuh kayak apa ya?
feral gitu. Sesuka sendiri gitu kan. Lo nggak mau ribet, nggak mau diatur, lo free soul gitu-gitu. Terus makanya ketika bikin brand ini, brand Lume dan Lume Colors ini, ya gue baru tahu ternyata ya karena lo menciptakan produk yang lo banget dan memang nggak mau ribet aja gitu. Iya. Dan ternyata banyak customer yang nggak mau ribet tapi pengen make upnya bagus. Dan gue itu jadi gini, gue juga kenapa awalnya bikin kosmetik dulu ya. Kalau dulu kan cewek-cewek mungkin gini, gue nggak ngerti kenapa walaupun gue tomboy tapi gue demen make up. Dan semakin waktu dari gue di dunia kerja, semakin gaji gue naik, cewek mungkin koleksi tas, sepatu, gue koleksi make up. Koleksi make up. Gue penasaran, kayak bahkan sampai krim muka yang harganya bisa 3 juta tuh yang bisa bikin muka gue kayak apa sih, contoh. Emang apa sih bedanya bedak yang harganya, contoh ada bedak merek apa yang merek K tuh harganya 1,5 juta, bedak dong mahal banget, kenapa sih? Jadi gue tuh udah tahu standar yang gue suka, standarnya yang mana. Jadi kadang gue berpikir, oke, kalau gue pakai bedak yang harga 200 ribuan di saat itu ya, misal bedak brand luar juga, tapi gue mau nggak lasting the whole day. Kayak muka gue nggak cakep sepanjang hari lah kasarnya, gue tetap mesti touch up misalnya. Tapi kalau gue pakai bedak yang 1,5 juta waktu itu, di saat itu kan ya kayak gitu, gue demen banget nih sama muka gue lalalala, tapi dan gue feel-nya juga berasa lebih percaya diri, gue juga nggak usah ribet touch up segala macam. Jadi ibaratnya yang harusnya cuma pakai cukup sekali, kalau pakai brand yang lebih murah, mungkin lo mesti touch up 2-3 kali. Oh kalau gitu sebenarnya actually ini value for money-nya ada dong. Ya betul. Sebenarnya harganya mirip-mirip aja dong, tapi gue lebih suka yang ini. Kalau gitu, ya udah kenapa gue nggak bikin brand yang seperti itu aja? Brand yang memang comparisonnya dari brand-brand high-end yang gue sering pakai. Oke. Jadi gue tiap kali kasih ke pabrik gitu ya, dulu ya kan gue pasti bikin sama pabrik dong. Gue masih kasih brand yang gue suka yang ini. Jadi gue nggak pernah, bahkan mungkin di saat itu kalau orang nanya comparingnya nggak pernah ke brand-brand lokal di saat itu ya, karena brand-brand yang selama ini gue pakai adalah yang luar negeri yang waktu punya. itu, iya. Jadi itu jadi benchmark untuk lo bikin Lume Colors Iya, dan Lume ini ya. Nah paling kalau gue ngelihat yang di kalangan di sini adalah lebih dari faktor pricingnya sih. Dari faktor pricingnya orang mau bayar berapa untuk bisa pakai produk ini. Ya percuma juga kita bikin. Contoh kenapa gue baru bikin cushion launching tuh baru tahun lalu, akhir tahun lalu. Padahal kan Lume udah ada dari tahun 2019. Karena waktu di tahun 2019 itu kalau gue mau bikin cushion yang gue mau itu tuh HPP-nya tuh masih di luar nalar. Kayak teknologi pabriknya tuh belum bisa gitu loh. Jadi kalaupun gue sampai jual itu pasti harganya bisa 600 ribuan. Ya karena dari HPP-nya yang rada-rada gitu kan. Nah barulah pas sekarang teknologi udah makin berkembang, akhirnya dia bisa bikin cushion yang gue mau. Lebih murah. Dan gue bisa jual di pricing point-nya 200 ribuan, ya barulah gue bikin. Kayak gitu. Jadi lo rela menunggu. Iya, gue itu orangnya lebih, ya gitulah, lebih baik nunggu, tapi bagus. Jadi itu kali ya yang customer gue tuh merasa, pokoknya kalau produk udah Lume Colors yang buat tuh, udahlah nggak mungkin fail gitu. Iya. Tapi ya itu juga gini ya Ci, kalau gue ngelihat banyak produk yang sekarang menggabungkan asal murah, ya kualitasnya bagus, tapi bagus itu kan relatif ya. Tapi kalau misalnya gue ngelihat lo tuh udah punya standar duluan, lo udah punya checkbox yang harus dipenuhi, dan akhirnya apa yang lo beli, apa yang lo pakai, dan lo merasa happy, itu kemudian lo bikin ke dalam bisnis lo. Iya. Gitu. Orang biasanya come up dengan ide mau bikin apa dulu, lo ini yang gue suka, tapi problemnya ini, dan akhirnya ini jadi peluang bisnis buat gue. Intinya data itu penting, tapi kan taste itu yang merupakan jiwa dari produk lo kan. Iya nggak sih? Oke. Ci, gue pengen tanya dulu, ada nggak sih kompetitor yang bikin lo kepikiran dan ngerasa, wah ini bakal ngegerus omset gue banget sih ini kompetitor ini gitu? Pasti somehow ada lah ya, pernah kayak gitu. Cumanya menurut gue makin kesini kompetitor itu lebih ke arah informasi sih ya, bukan sebagai instruksi gitu loh. Karena kalau misalnya kita terus-terusan, oh ini kompetitor gue yang ngapain nih, gue ngikutin itu kan sama aja kita kayak lagi main di sebuah lapangan yang aturan mainnya tuh dia doang yang tahu gitu. Karena kan kita nggak tahu dia tuh misalnya contoh jual harga segitu, apakah dia sebenarnya lagi punya target untuk mengejar market share, makanya dia lagi bakar duit, atau kayak gimana gitu.
Terus kalau misalnya kita terus ngikutin dia juga ujung-ujungnya kita bisa kehilangan identitas dan akhirnya orang juga jadi selalu comparing kita sama dia. Karena lo membuntuti dia, Iya, ngikutin terus dia. juga kayak apa bedanya gue sama dia jadinya. Terus juga apa lagi ya? Ini kompetitor yang bikin gue kepikiran ya. Paling kalau dari sisi kepikirannya itu lebih ke arah, kok dia bisa sih jual harga segitu gitu kan? Itu doang sih. Nah, by the way, kalau misalnya ada kompetitor lo yang banting harga dan jual harga murah, apa yang lo lakuin? Oke, ini sebenarnya tadi gue mau lanjutin ini juga. Kalau cuma gue doang yang notice, maksudnya itu bukan sesuatu yang selalu di-compare oleh customer, tapi selama ini nggak pernah sih ada customer gue compare, kok Lumecars harganya segini sih, itu aja kagak segini gitu. Enggak sih, jadi kalau misalnya sampai modalnya seperti itu, gue akan ngelihat lagi kalau dia jual segitu apakah mempengaruhi penjualan gue, itu doang sih. Karena kan kadang kita tuh harus apa ya? Kadang tuh ketika kita melihat situasi ya, kita tuh mesti bisa membedakan yang namanya fakta sama feeling gitu, sama perasaan kita gitu. Jadi maksudnya gue pasti selalu back ke data. Kan biasanya yang nyorot-nyorot kayak gitu tuh rata-rata paling tim sendiri kan. Ini jual harga segini, Cici yakin mau jual harga cushion segini gitu. Padahal ini ada brand baru dari negara api sana gitu kan, jual cushion di bawah cepek gitu kan. Ya sekali lagi, ya emang beda cara mainnya dan maksud gue harga murah itu juga kan bukan sesuatu yang dosa lah ya, tapi jangan sampai kalau kita ngikutin harga murah tapi terus akhirnya mengorbankan kualitas, mengorbankan tim, mengorbankan sustainability bisnis kita ke depan. Jadi mungkin bisnis dari luar kelihatannya rame tapi profitnya nggak ada kan, nggak lucu juga gitu. Menurut lo kapan founder harus mempertahankan bisnis, kapan harus pivot, Ci? Mempertahankan bisnis selama produknya itu masih dicari customer sih menurut gue. Masih dicari customer, masih ada repeat ordernya masih oke. Dan kalaupun dia sampai harus pivot itu kan nggak berarti harus merubah bisnisnya secara keseluruhan. Misalnya yang tadinya beauty, dia berpindah ke rumah makan misalnya, itu kan benar-benar sesuatu yang berbeda ya. Tapi pivot itu kan bisa sesuatu tuh yang setidaknya masih ada skillnya dia yang atau resourcesnya dia yang masih nyambung gitu. Kayak contoh gue yang tadi jualan aksesoris fashion kan reseller gue cewek, customer gue cewek, sehingga ketika gue masukin kosmetik pun juga kan marketnya masih sama. Seperti itu loh. Dan kalau misalnya alasan dia pivot pun juga dia harus bertanya ke diri dia sendiri sih. Kalau misalnya memang ternyata bisnisnya itu udah jenuh ya, dia udah ngecek segala macam, dia udah coba semua channel dan lain-lain, tapi ternyata bisnisnya stuck, bener-bener stuck. Dia harus ngebacanya kayak seandainya gue nggak pernah invest waktu gue, nggak pernah invest tenaga gue di bisnis ini, will I let it go kalau hasilnya seperti ini? Karena kadang tuh kita cuma mempertahankan ego gitu. Sama aja kayak ada orang kerja sama lo, udah ikut probation dulu, udah training segala macam, padahal udah lo training segala macam, sebenarnya masih di luar ekspektasi lo, tapi karena lo udah ngerasa buang waktu lo, udah ngerasa itu dulu jadi sayang gitu kan. Malah jadinya ketika lo salah hire orang, nih contoh doang ya, ketika lo salah hire orang, itu sama aja lo akhirnya akan buang duit tuh 15 kali gaji. Itu gue pernah baca di mana gitu. Dan the same thing kayak bisnis sih. Ketika lo mempertahankan bisnis yang emang udah sunset dan udah beneran literally stuck, nggak ada cara, ya itu sama aja lo akan menggali jurang lo makin dalam hanya karena untuk mempertahankan ego lo doang. Apa indikatornya ketika bisnis itu udah sunset? Selain turunnya permintaan, mungkin turunnya permintaan hanya ke brand kita, tapi orang membutuhkan komoditas atau membutuhkan produk ini, tapi kebetulan memang dimenangkan oleh kompetitor kita, Ci. Gimana caranya kita tahu kalau itu sudah sunset? Kalau gini, makanya kalau misalnya dia lebih ke arah kompetitor, sekali lagi sebenarnya secara kategori nggak sunset dong. Berarti kan demand terhadap Produk kategori itu tersebut masih ada. Ya. Paling lu mau nggak pricingnya dirubah, strateginya dirubah. Misalnya yang tadinya
lu mainnya premium quality, misalnya ternyata premium quality udah susah nih atau gimana, lu mungkin mainnya lebih ke arah mass product atau gimana, atau mungkin lu bikin anaknya lagi gitu. Jadi kalau misalnya other competitor bisa do, kalau misalnya sekali lagi kalau lu memiliki kemampuan yang sama dengan si kompetitor tersebut, ya lu bisa aja melakukan tapi dengan versinya lu gitu. Cumanya kalau misalnya katakan lawan lu itu adalah sebuah brand yang memang ya dia misal pabrik langsung. Nah, lu kan nggak punya kapasitas itu, atau ternyata kompetitor lo itu menggunakan apa ya, misalnya artis-artis yang mahal-mahal atau kayak endorse yang influencer yang makro influencer lah, dan lu nggak punya dana untuk ke sana. Ya itu kan juga akan menjadi pertimbangan gitu sih. Oke. Kalau ada kompetitor lo yang jualan produk mirip banget sama punya lo, entah packagingnya, entah mungkin formulanya, warnanya, tapi kemudian dijual dengan harga yang lebih murah, respon lo akan kayak gimana? Oh, gue sih cuek sih. Karena gue lihat lagi, dia jual kayak gitu, tapi apakah customer tahu formulanya sama gue punya? Ya logikanya gitu aja nggak sih? Karena formula nggak akan bisa sama, karena dia misalnya nggak bikin di pabrik yang sama gitu, atau gimana, Cik? Kalau menurut gue, maksud gue orang tahu dari mana formula dia sama atau apanya sama. Misalnya anggaplah kita nih yang ngeliatin banget gitu ya. Kok nih orang nyontek punya gue ya? Kalau gue sekali lagi back ke data sih. Kalau misalnya penjualan gue masih asik-asik aja dan harusnya sih tetap akan asik-asik aja gitu ya. Karena apa ya, gue mau ngomongnya gimana ya? Semuanya tuh balik ke branding sih. Karena sekali lagi ketika banyak ribuan brand skincare dan kosmetik itu banyak banget kan. Tapi kalau orang diminta nyebutin 5 brand, ketika orang diminta nyebutin brand kosmetik, paling dia cuma nyebutin yang top of mind. Betul. 5 atau sampai 6. Nah, sekarang si brand kosmetik yang niru gue ini, kasarnya yang tanda kutip niru gue ini, apakah dia termasuk top of mind-nya? Kalau nggak termasuk, ya ngapain gue pusingin, karena akan selalu ada brand yang akan lebih murah. Itu akan menjadi noise, ya nggak sih? Jadi mendingan gue fokus ke brand gue, gimana brand gue tetap selalu menjadi top of mind, itu doang sih. I see. Oke. Guys, bikin brand dari nol sampai besar itu nuntut lo buat terus belajar dan improve diri setiap hari. Dan ngomong-ngomong soal self-improvement, salah satu pilar yang gak boleh lo lewatin tuh jelas soal financial improvement, alias gimana cara lo ngelola dan ngembangin duit lo. Tapi, gue tahu banget, pasti banyak dari lo yang masih ragu buat mulai investasi global karena mikir, ya elah Ror, ribet, modalnya gede, terus aman gak ya? Nah, pas banget, gue punya kabar baik buat lo semua. Gue lagi excited banget ngulik diversifikasi investasi ke saham US dan ETF. Ditambah secara historis, kita dapat growth dari kurs US dollar. Nah, gue ketemu aplikasi investasi yang oke parah, namanya XTB. Keamanannya terjamin dan fee jual belinya 0%. Ini pas banget sih buat yang baru mau mulai investasi sampai yang udah biasa investasi saham US dan ETF, dan akhirnya potensi return kalian jadi utuh. Mantapnya lagi di XTB ini ada reward $25 buat kalian yang baru buka akun XTB sekarang pakai link dan kode referral di description box. Ini lumayan banget rewardnya. Jadi bisa buat tambahan modal invest deh. Nah, XTB ini super app investment dari Polandia yang udah berpengalaman 20 tahun lebih di bursa global. Dan yang paling penting buat kita di Indonesia guys, XTB ini regulasinya ketat dan berlapis. Udah diawasi langsung sama Bapepti, OJK, dan Bank Indonesia. Plus, lewat izin resmi penyaluran amanat luar negeri atau PALN, jadi kepemilikan saham yang lo punya udah atas nama sendiri. Jadi lo bisa tenang, dana lo juga aman. Terus yang gue suka di aplikasi XTB ini, lo bisa investasi di lebih dari 600 saham AS dan ETF dengan modal yang ramah kantong banget. Cuman butuh $1 aja buat invest ETF dan $10 aja buat saham US. Dan buat lo yang pengen rapi ngatur keuangan, ada fitur investment plan. Lo bisa bikin sampai 10 rencana investasi ETF berbeda, misalnya dipisah buat dana pensiun atau pendidikan dengan modal mulai dari $15 aja. Tinggal aktifin auto invest, pilih ETF-nya, set jumlah, periode, dan metode depositnya.
Investasi lo bakal jalan sendiri secara otomatis. Ini super fleksibel banget tanpa lock up dan dananya bisa lo tarik kapan aja bahkan di hari yang sama. Oh ya, lo bisa dapat fee 0% terus kalau transaksi lo per bulan di bawah 100.000 euro. Jadi sama persis kayak ngebangun brand yang bisa lo mulai dari nol, investasi saham AS dan ETF di XTB pun nggak butuh modal gede. Makanya, yuk mulai step up your investment game bareng XTB sekarang. Claim reward sampai $25 saat buat akun baru XTB pakai link dan kode referral di description box. Mulai sekarang, jangan ditunda. Yuk kita bertumbuh bareng. Now let's get back to the conversation. C, sekarang kita ada di segmen terakhir ini rapid fire question. Gue akan tanya cepat, lo jawab cepet ya. Oke. Enggak, ini nggak kayak ujian masuk universitas kok. Menurut lo, kesalahan bisnis paling mahal lo apa, Ci? Ya itu mencampurkan duit yang harusnya gue jaga dengan resiko yang gue nggak pahamin banget lah. Dan akhirnya lo rugi 3M tadi ya. Iya. Perempuan itu terlalu pakai perasaan kalau bangun bisnis. Mitos atau fakta? Mitos lah, cowok juga kayak gitu. Maksudnya kalau soal perasaan nih, misalnya kompetitornya atau banding harga atau apa, dia juga pasti emosian. Oke. Ada nggak luka yang sampai sekarang masih mempengaruhi cara lo mimpin perusahaan, Ci? Oh ada ya gara-gara lost duit itu. Gara-gara lost duit Gue itu? jadi micromanaging jadi controlling juga, dan ya the good thing adalah gue lebih hati-hati dalam melakukan keputusan. Jadi gue tunggu tenang dulu, itu the good thingnya. The bad thingnya masih ada sedikit micromanaging. Oke. Ya, gitu sih. Lebih penting mana? Produk bagus atau marketing yang bagus? Dua-duanya sih menurut gue. Produk bagus itu, marketing yang bagus itu kan untuk bikin orang coba produk lo. Tapi kalau produk lo nggak bagus kan dia nggak repeat, jadi bisnis lo nggak sustain dong. Dua-duanya. Iya. Buku bisnis yang wajib dibaca? Gue lagi demen banget bukunya The E-Myth. The E-Myth, gue tahu. Ya, Keren soal kan? bangun bisnis entrepreneurship dari bisnis kecil. Bener keren tuh sih Michael Gerber. Ya. Lo find it keren? Keren. Oke. Lo harus punya skill yang mumpuni atau lo harus tenang ketika lo pengen bisnis lo grow? Dua-duanya dong ya. punya skill. Dan menurut gue tenang itu adalah salah satu skill sih. Semua orang kan memang dilahirkan dengan survival mode ya. Jadi tenang itu sesuatu yang mesti lo pelajarin emang. Oke. Iya. Satu skill yang semua entrepreneur harus punya? Selling. Lu mesti bisa menjual ide lu, menjual visi lu, menjual keyakinan lu terhadap kalau produk lu bagus tuh terhadap customer lu, menjual visi lu ke tim lu juga kan. Ya itu. Satu nasihat buat yang mau bangun bisnis di tengah persaingan ketat hari ini. Oke, mulai dulu dengan resiko terkecil, lu bisa mulai dengan jadi affiliate dulu. Intinya memulai sesuatu tuh yang bisa bener-bener lu yakin kalau lu tuh mau gitu loh berada di dunia bisnis, karena bisnis itu kan dunia yang penuh ketidakpastian kan. Jadi kalau lu nggak ngejalanin dari yang fraksi terkecilnya yaitu menjadi affiliate, kalau lu sendiri udah tahu lu nggak suka kan lu nggak akan lanjut gitu sih. Iya. Itu doang. Kalau misalnya ini adalah Christina Lee, 20 tahun yang lalu, berarti 2006, ya kan? Itu gue umur berapa ya? 24. Jangan deh, kelamaan. Enggak. Ini 2013, 2014, berarti lo umur berapa ya 2013, 2014? Gue lahir tahun 82, berarti 31 ya? Ya 31. Oke. Ya, itu masa-masa lo peralihan dari korporat ke lo mulai bangun bisnis sendiri kan ya. Lo pengen bilang apa ke Christina Lee? 31, 32? Apa ya? Ya gue akan bilang kalau lo akan bikin many stupid decision juga. Tapi it's okay, it's part of your journey, karena lo itu akan belajar justru dari kesalahan-kesalahan gitu. Karena gue tahu lo orangnya mesti kapok dulu baru bisa berubah gitu, berubah menjadi versi yang lebih baik. Dan gue akan kasih nasihatnya adalah jangan ragu mencari bantuan ketika lo lagi butuh, karena lo itu orangnya pengennya masalah tuh lo kelarin dulu. Terus juga don't live in your own bubble. Semakin semakin cepat lo gabung di komunitas yang mendukung bisnis lo, di situ lalu makin
makin cepet bisnis lo growing. Oke. Jadi lo nggak butuh trial error sendirian, lo bisa belajar dari pengalaman bisnis orang lain. Itu sih. Ini pertanyaan terakhir banget. Buat improvers yang lagi nonton podcast kita dan dia punya bisnis tapi posisinya saat ini margin tipis, terus lagi down banget, dia juga overthinking karena kok penjualan tidak naik-naik, kompetitor juga makin banyak, kayaknya bisnis juga nggak kemana-mana. Apa yang lo pengen saranin ke dia, Cik? Ambil jeda dulu, nggak usah terlalu langsung ngambil keputusan saat ini juga gitu ya. Karena sekali lagi maju itu menurut gue bukan ngegas terus ya. Maju itu tuh adalah dimana lu tahu kapan mesti ngegas dan kapan lu mesti berhenti dan evaluasi arah yang bener tuh yang mana. Itu sih. Dan jadi back to evaluasi lagi gitu loh. Evaluasi mulai dari data, lu buka data, apakah itu karena customer barunya yang makin kurang, atau customer yang nggak repeat, atau ya itu, jadi banyak sekali faktor-faktornya, atau tim lo yang tidak up to date untuk menjalani eksekusi, untuk mengeksekusi apa strategi-strategi yang udah lo bikin. Jadi ketika lo udah ketemu jawabannya, barulah lo bisa memberikan solusi yang tepat terhadap masalahnya. Karena solusi sebagus apapun untuk pertanyaan yang salah, untuk hal yang salah juga hasilnya salah gitu. Okay. Gitu sih. Brand owner Lume dan Lume Colors, Kristinali. Thank you banget ya, Cik. Yes. Yeay. Makasih banget. Oke. Semoga bermanfaat sharing dari Cik Kristinali yang ngajarin kita untuk berbisnis dan hidup dengan tenang. I'll see you the next video. Bye-bye.